Halo everyone, perkenalkan nama saya Hana Ika Febianisa Putri dari kelas 11 OTKP 1, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan pegawai BUMN. Pengertian pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan pegawai BUMN adalah 1. Pengertian pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengertian pegawai swasta adalah orang yang bekerja di lembaga atau organisasi non-pemerintah berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Kontrak kerja tersebut akan mengatur gaji, durasi kerja, status tanggung jawab, dan sebagainya selama pegawai bekerja di perusahaan. 3. Pengertian pegawai BUMN adalah karyawan sebagaimana yang berlaku pada karyawan swasta yang terikat dengan kontrak perjanjian kerja, sehingga karyawan BUMN tak termasuk dalam kategori ASN. PNS. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, kedudukan pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. Hak dan kewajiban pegawai negeri sipil atau PNS menurut undang-undang. Kewajiban pegawai negeri sipil menurut undang-undang. 1. Setiap pegawai negeri sipil wajib setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Maksudnya adalah tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disetiai dan ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 2. Setiap pegawai negeri sipil wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayai kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Maksudnya adalah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada pegawai negeri sipil diberi tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 3. Setiap pegawai negeri sipil wajib menyimpan rahasia jabatan. Maksudnya adalah rencana kegiatan atau yang akan sedang atau telah yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui orang yang tidak berhak. Hak pegawai negeri sipil menurut undang-undang. 1. Setiap pegawai negeri sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Maksudnya adalah dalam menentukan besaran gaji harus memperhatikan kemampuan keuangan negara. Selain itu, haruslah pula diperhatikan keadaan tempat di mana pegawai negeri itu dipekerjakan. 2. Setiap pegawai negeri sipil berhak atas cuti. Maksudnya adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 3. Setiap pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat-syarat, maksudnya adalah berhak atas pensiun. Pegawai negeri sipil atau PNS terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Pegawai negeri sipil pusat. Pegawai negeri sipil pusat atau PNSP adalah
sipil yang digajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariat, lembaga tertinggi atau tinggi negara, instansi vertikal di daerah provinsi, kabupaten, kota, kepaniteraan, pengadilan, atau dipekerjakan untuk tugas kenegaraan lainnya. 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil Daerah atau PNSD adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi atau kabupaten atau kota yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada pemerintahan daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Proses perekrutan. Proses perekrutan PNS atau ASN harus disesuaikan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kebutuhan, dan rasio anggaran belanja pegawai setiap daerahnya. Perekrutan dilakukan secara tersistem. Maksudnya adalah semua berkas lamaran akan dikirim melalui email ke website Badan Kepegawaian Negara, kemudian melalui Badan Kepegawaian Daerah, kabupaten, kota, dan provinsi akan mengumumkan jadwal seleksi atau ujian. Proses masa kerja. Masa kerja dihitung sejak diangkat menjadi CPNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai BUP kecuali masa cuti di luar tanggungan negara dan tidak terputusnya sebagai PNS. Kebijakan perusahaan. 1. Kepastian hukum. 2. Proporsionalitas. 3. Keterpaduan. 4. irigasi. 5. Netralitas. 6. Keadilan dan kesejahteraan. 7. Akuntabilitas. 8. Efektif dan efisien. 9. Keterbukaan. 10. Non-diskriminatif. 11. Kesatuan dan kesatuan. Perlindungan tenaga kerja. Sejak lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, semakin memperkokoh adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan bantuan hukum karena pelaksanaan tugasnya. Masa purna kerja. Masa purna kerja, PNS berhak mendapatkan pensiun apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Mulai berlakunya pensiun. Pensiun mulai berlaku pada bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Berakhir pensiun. Pensiun pegawai berakhir pada akhir bulan penerima pensiun pegawai meninggal dunia. Pegawai swasta. Orang yang bekerja pada suatu lembaga atau instansi seperti kantor bank, hotel, atau sejenisnya dan mendapatkan gaji sesuai UMR atau upah minimum regional. Jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori karyawan swasta. 1. Pegawai bank. 2. Resepsionis. 3. Sekretaris. 4. Customer service. 5. Pilot. 6. Pramugari. 7. Pramugara. 8. Pramuniaga. 9. Servis marketing. 10. Supir bus. 11. Manajer perusahaan. 12. Supervisor perusahaan. Proses perekrutan pegawai bank. 1. Seleksi administrasi yang bertanggung jawab adalah vendor. Ditunjukkan langsung oleh bagian SPM 56.2. 2.
wawancara awal yang bertanggung jawab adalah officer yang berwenang CAO atau MMM. 3. Sedangkan wawancara akhir yang bertanggung jawab adalah cluster manager atau CM. Proses masa kerja pegawai bank maksimal 36 tahun batas umum pegawai bank sebagai frontliner. Kebijakan perusahaan. Prinsip manajemen rasio bank mandiri yaitu permodalan, transparan, independensi, terintegrasi, berkesinambungan, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran atau fairness. Perlindungan tenaga kerja. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa pihak pengusaha tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya kepada pekerja selama proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Masa purna kerja. Usia masa purna kerja normal karyawan frontliner adalah usia 35 tahun. BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. 1. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. 2. Melayani kepentingan umum selain untuk memperoleh keuntungan. 3. Pengawasan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. 4. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. 5. Wewenang dalam menetapkan kebijakan perusahaan berada di tangan pemerintah. 6. Dapat menghimpun dana dari pihak lain baik berupa bank maupun non-bank. 7. Semua resiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Tujuan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Tujuan BUMN yang tertuang dalam pasal 33 khususnya ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bentuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 9, bentuk dari perusahaan BUMN dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perusahaan umum atau perum. Contoh, perum Husada Bakti, perum Pegadaian, perum Pelayaran, dan sebagainya. 2. Perusahaan perseroan. Persero. Contoh, PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT BRI, dan PT Bank Mandiri. Peran Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Perekonomian. 1. Pengelola sumber daya alam potensial milik negara.
mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. 3. Menjadi stabilisator perekonomian. 4. Merintis kegiatan usaha yang belum dapat digapai swasta. 5. Memberi bimbingan terhadap golongan ekonomi lemah. 6. Penyedia lapangan kerja. 7. Sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi badan usaha milik negara. 1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. 2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. 3. Pembuka lapangan kerja. 4. Penghasil devisa negara. 5. Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi. 6. Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap di berbagai lapangan usaha. 7. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. 8. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. 9. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. 10. Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Manfaat BUMN atau badan usaha milik negara. 1. Memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat di dalam memperoleh kebutuhan hidup yang berupa barang dan juga jasa. 2. Membuka serta memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat angkatan kerja. 3. Mencegah terjadinya monopoli pihak swasta di pasar di dalam pemenuhan barang dan juga jasa. 4. Meningkatkan kuantitas serta kualitas dalam komoditi ekspor yang berupa penambahan devisa baik itu migas maupun non-migas. 5. Mengisi kas negara yang bertujuan ialah untuk memajukan dan juga mengembangkan perekonomian negara. Proses perekrutan. 1. Pelamar diminta membuat akun, memasukkan nik dan menyertakan alamat email pribadi. 2. Cek kontak masuk email pribadi yang telah dimasukkan untuk aktivasi akun pendaftaran. Kemudian kembali ke situs FHCI BUMN dan masuk ke email yang sudah terdaftar. 3. Pelamar diminta memilih program rekrutmen reguler atau disabilitas atau kawasan, kemudian mengisi data diri. 4. Pelamar mengikuti seleksi dasar, pelamar mengikuti tes verbal, numerik, dan septial. 5. Pelamar akan diseleksi masing-masing BUMN antara lain tes kemampuan sesuai posisi pilihan, wawancara manajemen, tes kesehatan. 6. Hasil seleksi disampaikan melalui portal rekrut. Masa kerja. Masa kerja usia 45 tahun, minimal 10 atau 15 atau 20 atau 25 tahun. Kebijakan perusahaan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah jika BUMN mengalami kerugian adalah 1. Melakukan perbaikan dari sisi kebijakan studi serta mensahkan pembukuan PSO dan komersial. 2. Melakukan merger antara BUMN dengan BUMN lainnya. 3. Menjadikan bahan layanan umum dengan menyerahkan kepada departemen teknis terkait. 4. Melakukan restrukturisasi khususnya yang masih memiliki prospek. 5. Melakukan likuidasi diberlakukan untuk BUMN yang tidak memungkinkan lagi direstrukturisasi. Perlindungan tenaga kerja. Karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur karyawan BUMN, maka karyawan BUMN tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PKB, peraturan perubahan-perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.
Masa purna kerja. Perhitungan pensiun harus melihat aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama PKB yang berlaku di BUMN. Anak kecil ketawa ceking ikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih saya haturkan sudah sabar untuk menyimak materi. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini dan kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.